Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul 3 jenis hati manusia. Jenis pertama, kalbun salim. Secara bahasa, kalbun salim merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab. Kalbun artinya hati, dan salim yang mengandung makna yang sangat banyak. Sehat, selamat, bersih, lurus, suci. Jika kedua kata ini digabungkan, kalbun salim artinya hati yang sehat, selamat, suci, dan ikhlas dalam segala gerak, pikiran, perasaan, perbuatan, dan lain sebagainya. Para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang baru bisa disebut kalbun salim apabila terhindar dari kesyirikan, terselamatkan dari akidah yang menyimpang, atau pemikiran-pemikiran sesat. Selain itu, kriteria hati yang salim adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati seperti hasad, ujub, riya, dan lain semacamnya. Pemilik kalbun salim akan selalu terpacu untuk melaksanakan ketaatan, mempunyai integritas spiritual, moral, dan intelektual yang tinggi, karena di dalam hati itulah ketakwaan bersemayam. Sebagaimana keterangan dari baginda Nabi yang direwetkan oleh Imam Muslim, yang artinya takwa itu di sini, sambil menunjuk ke dada sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Kalbun salim disebut demikian karena salim itu hati manusia yang selamat dan menyelamatkan. Selamat dari berbagai noda dan menyelamatkan pemiliknya dari jilatan api neraka. Karena semasa hidup di dunia, hati yang salim selalu berusaha mengenali Allah, beriman kepadanya, lalu menggerakkan sepemilik hati untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sudah selayaknya hanya orang yang memiliki kalbun salim sajalah yang akan masuk surga di akhirat kelak. Pada Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89 yang artinya yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jenis kedua, kalbun marid. Hati yang sakit adalah hati yang di dalamnya terdapat keimanan tetapi bercampur aduk dengan kesyirikan. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada Allah tapi juga mencintai kemaksiatan. Cinta Al-Quran, tapi juga masih hobi mendengarkan musik dan nyanyian jahiliyah. Hati ini masih hidup, tapi sedang terjangkit berbagai virus berbahaya, contohnya kurang ikhlas dalam beramal, selalu iri dengki kepada orang lain, merasa hebat, menyimpan dendam, suka pamer, gila kehormatan dan kekuasaan. Kondisi hati seperti ini disebutkan Allah Ta'ala ketika menyebutkan sifat orang munafik pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Secara garis besar, penyakit hati yang menyebabkan kalbun marid ini ada 2, yakni penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat dapat membuat seseorang tidak bisa membedakan yang benar dan batil. Sedangkan syahwat dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam jurang maksiat. Adapun rincian dan penyebab kalbun marid yang sering terjadi di antaranya adalah ingkar pertemanan yang buruk, banyak tertawa, foya-foya, terlalu larut dalam membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan mata yang liar, sering tolah-toleh saat sedang di luar rumah, alih-alih gadul basyar, malah curi-curi pandang. Poin-poin tersebut mungkin terkesan sepele, namun jika dilakukan berulang kali, maka sedikit demi sedikit hati yang sakit akan sekarat. Statusnya pun akan berubah dari kalbun marid menjadi kalbun mayit. Dalam arsid Multaka Al-Qutbah disebutkan bahwa di antara tanda kalbun marid adalah ketika seseorang mempunyai angan-angan yang panjang akan kesenangan duniawi. Indikasi lain dari hati manusia yang sakit adalah ketika seseorang tidak peka terhadap perbuatan dosa sehingga mudah terjerumus dalam kemaksiatan sampai hatinya mengeras. Dan inilah saksi terberat yang Allah jatuhkan kepada pecandu maksiat. Dampak buruknya
Pemilik hati yang sakit karena kebanyakan dosa akan selalu dihantui rasa was-was, tidak tentram hidupnya, dan takut secara berlebihan kepada selain Allah. Jenis ketiga, kalbun mayit, hati manusia yang mati. Hati yang mati, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepadanya, tidak taat, suka maksiat, dan selalu menuruti nafsu syahwat. Orang seperti ini tidak tepat dijadikan teman dekat. Bergaul dengannya akan meracuni. Bermajelis dengan akan membawa kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surah Al-Kahf ayat 28 yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingatkan kami, serta menuruti keinginan dan keadaan sudah melewati batas. Hati yang mati adalah hati yang gelap, jauh dari sinar hidayah. Dia lebih membahayakan daripada jasad yang mati, karena jasad yang mati dapat memutus seseorang dari kenikmatan dunia. Adapun jika hati yang mati, maka ia terputus dari kenikmatan dunia akhirat, dan ia akan sengsara selama-lamanya. Penting juga untuk dimengerti bahwa perumpamaan hati yang mati ibarat rumah kosong yang sudah puluhan tahun tak berpenghuni. Di dalamnya hiduplah serangga-serangga berbahaya, burung-burung yang singgah hanya untuk membuang kotoran, ular-ular berbisa, dan binatang beracun lainnya. Seperti itulah kondisi hati manusia yang mati. Hanya ada kelalaian angan-angan syahwat, serta niat-niat buruk dan jahat. Semua itu terjadi ketika seseorang berpaling dari Allah dan memusuhi orang-orang saleh yang menegakkan nahi mungkar wal izzatu billah. Semoga Allah melindungi kita semua dari jenis hati seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.